Saudara, Kabupaten Tapin merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang bukan hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga tempat atau objek wisata yang sangat menarik dan berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya adalah ekowisata Bekantan di Lok Buntar yang memiliki potensi dan juga menjadi konservasi bagi primata Bekantan. Lantas apa saja upaya dari Kabupaten Tapin untuk melestarikan Bekantan di kawasan ekowisata ini dan bagaimana perkembangannya? Kita akan simak selengkapnya di bincang kita selama 30 menit ke depan bersama saya, Egit Hapsari. Untuk membahasnya saat ini sudah hadir narasumber saya pada hari ini, Bupati Tapin, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arpan MM. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Apa kabar, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama bincang kita pada pagi hari ini. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Jenny selaku Manajer Departemen Manajemen Ekowisata PT Antang Gunung Meratus atau PT AGM. Halo, apa kabar Pak Jenny? Baik Bu, Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Wah, luar biasa, ini dua tamu kita datang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, dari Tapin ya. Siap. Semoga sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Nah, pertama mungkin kita mau mengajak saudara Kompas TV untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin Pak Arifin bisa dijelaskan bagaimana sih Pak wajah Kabupaten Tapin? Wajah Kabupaten Tapin itu yang pertama dulu dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, Tapin adalah salah satu kabupaten yang di tengah-tengah antara di penghujung kota ini, kota kabupaten, dan dari bandara dari Samsudin Nur itu kurang lebih perjalanan ke Tapin 2 jam. Dan sementara ini Tapin mempunyai luasan area itu seluas 2.174 km persegi. Dari luasan itu bahwa Tapin mempunyai lahan pertanian cukup luas, itu seluas 65%. Kemudian 20% adalah perkebunan sawit dan karet, selebihnya 15% adalah area pertambangan. Nah, kemudian saya selaku Bupati Tapin masuk pada 2013, saya mencoba karena pertaniannya cukup luas, saya mencoba mengembang sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa beliau masuk mengutamakan perekonomian. Sehingga dengan lahan yang luas ini saya coba pertanian itu kita kembangkan dengan baik. Terbukti sampai sekarang dengan luasan 61.000 hektar persawahan dan tanamnya 87.000 bisa kita kembangkan dengan baik. Dan bahkan kita bisa memberi hasil panen kita dalam 1 kali panen, kita itu rata-rata 3 kali panen. 2 kali panen padi, 1 jagung. 1 kali panen padi, kita cukup makan untuk 1 tahun. Artinya, kalau kita 2 kali panen, berarti satunya itu diberikan kepada kabupaten kota atau provinsi ya tetangga kita. Alhamdulillah kita ada kontrak dengan Provinsi Kalimantan Tengah juga, kemudian Kaltim, dan sekarang sudah berjalan. Baik, luar biasa sekali berarti potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin ya Pak. Iya. Terus bagaimana dengan keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di Tapin? Di sana cukup bagus, bahwa seperti kemarau sekarang ini memang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana alam kita jangan kebakaran, dan bagaimana alam kita kelola dengan baik, bagaimana masyarakat kita misalnya menanam atau mengerjakan pertanian jangan mengganggu atau membakar-bakar gitu. Dan akhirnya saya coba demikian, dan kami saat itu memang 2017 itu sama dengan sekarang, itu ada kemarau panjang. Habis alam kita kebakar, sampai area pertanian juga begini, ada yang kebakar juga. Nah, kemudian ada yang sangat kasihan dengan ini, dengan Bekantan kita yang ada di Tapin itu pada lari dia. Karena makanan dia tidak ada lagi. Akhirnya ada pemikiran dari kami pemerintah daerah bekerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus untuk mengelola Bekantan di lokasi sana. Bekantan ini sangat mudah. Kita coba tanam ininya dulu,
tanam aja pohon-pohonan yang menjadi makanan mereka, mereka kembali lagi. Setelah kembali dikelola terus oleh PT Antang Gunung Meratus, pada akhirnya sampai sekarang bekantan itu tidak keluar lagi dari kawasan itu karena dijaga dengan baik, diberikan isinya karena saluran air yang tidak api tidak masuk lagi. Nah, dijaga oleh si petugasnya, kemudian dikasih makan, menjadi akrab lah antara kita pengelola dengan bekantannya itu. Nah, kemudian yang sangat menarik juga bahwa objek wisata ini di samping istilahnya masyarakat kita di daerah dan dari luar daerah juga ada yang datang ke sana melihat. Nah, karena mereka muncul itu pagi dengan sore. Oh, oke, jadi ada waktunya tersendiri. Ada waktunya, ya. Alhamdulillah jalan lancar lah. Karena bagaimanapun kami dengan PT Antang Gunung Meratus ini, ya di samping saya melakukan penghijauan, ya bekantan itu harus jaga juga. Dari sekian banyak program begitu, mengapa seorang Haji Muhammad Arifin Arpan itu begitu peduli sekali terhadap program penghijauan, utamanya untuk melestarikan bekantan di Tapin? Salah satunya. Karena saya melihat bagaimanapun misalnya kota itu kalau tidak dihijaukan, mana mungkin orang bisa datang. Kelihatan gersang, apalagi kan ada tambangnya kan 15%. Saya mencoba tambang itu kan direklamasi, lakukan penghijauan juga dibantu dari PT Antang Gunung Meratus juga. Mereka istilahnya setiap kali ada kegiatan walaupun kecil, tapi secara rutin, itu di saat hari besar. Kemarin kan pada 17 Agustus kita dengan PT Antang Gunung Meratus kita melakukan penghijauan. Itu kita laksanakan terus menerus. Nah, sekarang kan sudah mulai hijau rantau. Kita penghijauannya mulai kota, menyebar ke desa-desa gitu. Jadi mudah-mudahan besok itu Tapin itu menjadi kota yang hijau lah. Gitu. Oke, amin, semoga ya Pak ya. Nah, pastinya untuk menjalankan program penghijauan dan juga ekowisata bekantan di Lok Buntar ini, pemerintah Kabupaten Tapin ini mengajak pihak swasta, ini salah satunya adalah PT Antang Gunung Meratus atau PT AGM ya. Nah, Pak Jenny, ini apa yang melatar belakangi AGM sehingga ayo kita bekerja sama dengan Kabupaten Tapin untuk melestarikan dan juga menjaga habitat dari bekantan? Pertama, kami dengan pemerintah Kabupaten Tapin itu melihat habitat asli bekantan yang berdampingan dengan jalur kanal transportasi PT Antang Gunung Meratus yang berpotensi menjadi ahli fungsi lahan. Yang kedua, komitmen PT Antang Gunung Meratus terkait bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai pilar society keanekaragaman hayati. Langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan dengan Kabupaten Tapin itu untuk turut mengembangkan bersama ekowisata dari bekantan ini? Langkah awal kami dengan pemerintah kabupaten Kabupaten Tapin yaitu membuat blueprint perencanaan kawasan pengembangan ekowisata bekantan bersama dengan pemerintah Kabupaten Tapin dengan melibatkan Bapak Profesor Ali Kodra sebagai ahli konservasi dari Institut Pertanian Bogor. Untuk tanggapannya sendiri dari Kabupaten Tapin sendiri melihat semangat dari PT AGM untuk turut bersinergi dengan Kabupaten Tapin untuk melestarikan bekantan, bagaimana nih Pak? Ya itu tadi saya senang, biasanya kalau perusahaan itu kepeduliannya tinggi gitu, kepedulian. Karena bagaimanapun keberadaan perusahaan jangan sampai kan artinya ada pembicaraan bahwa PT Antang Gunung Meratus hanya bisa merusak alam aja, tapi kepeduliannya itu juga tinggi juga. Artinya dia melakukan reklamasi atas tambang yang sudah dilakukan, dia melakukan penghijauan di kota yang sesuai dengan keinginan kami pemerintah daerah harus dihijaukan. Kemudian mereka juga isinya bergerak di bidang pertanian juga, ikut serta juga. Karena sering saya diskusikan dengan kawan-kawan, bagaimanapun kadang-kadang bisa malam sambil ngopi, kita duduk-duduk bersama, kita bicarakan sama-sama. Santai karena, aja gitu ya? Iya, releks aja lah. Karena bagaimanapun kita berpikir sebagai seorang bupati tidak mungkin bisa mengembangkan isinya alam kita itu kalau tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan pihak ketiga, terutama pihak pertambangan itu PT Antang Gunung Meratus ini punya dana CSR. Nah itu kita manfaatkan lah sampai
PT Antang Gunung Meratus ini penanggulangan ke stunting juga ikut serta juga. Oke, jadi banyak aspek yang kita bisa kembangkan. disinergikan Iya. ya dari pemerintah Kabupaten Tapin dan juga dari swasta. Dari Cuma PT ada AGM. satu yang saya pegang. Saya tidak meminta uang tapi minta barang. Untuk masyarakat lagi. Luar biasa Ya. sekali. Ini kerjasamanya dari 2016 hingga sekarang sudah 7 tahun, pasti banyak perkembangannya Banyak. selama perjalanannya. Nanti Alhamdulillah. kita akan bahas di segmen selanjutnya. Siap. Pemirsa, tetap di Bincang Kita sesaat lagi. Kembali lagi di Bincang Kita, masih ditemani Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arpan MM selaku Bupati Tapin dan Bapak Jenny selaku Manajer Departemen Manajemen Ekowisata PT Antang Gunung Meratus atau PT AGM. Bapak-bapak, kalau kita bisa flashback begitu dahsyatnya kebakaran hutan dan lahan melanda Tapin. Ini bagaimana waktu itu Kabupaten Tapin merespons kebakaran hutan yang begitu dahsyat ya Pak? Iya, memang kita yang sangat penting itu bagi saya secara pribadi ya. Bagaimana masyarakat itu tidak mengalami kebakaran yang cukup parah. Jangan membakar alam kita sembarangan, kalau tidak kan isinya lapor dulu kepada pemerintah. Atau isinya pemerintah yang terkecil ya kepada desa lah gitu. Ada kebijakan pemerintah daerah untuk penanggulangan itu, bahwa Tapin itu adalah ratusan sungai, beribu-ribu sungai. Nah, cuman mereka tidak punya alat untuk pemadaman api. Bagaimana bisa nih? Akhirnya, karena nggak bisa lewat, kita kan lewat arus sungai. Kan kalau damkar kan nggak bisa masuk. Aksesnya ya? Aksesnya yang ya, terkendala. akses infrastrukturnya. Akhirnya ada pemikiran dari saya, periode pertama dan periode kedua ini, saya berikan portable. Satu desa satu. Dari desa Karang Taruna, kemudian isinya organisasi masyarakat, kita berikan satu-satu. Sehingga terjadi kebakaran, mereka yang turun tangan dulu, mereka yang terdepan. Kita kalau menunggukan isinya bantuan dari kabupaten ya susah, kita tidak bisa lewat sungai, ya, kan mobil nggak bisa masuk. Akhirnya dengan portable itu, karena sungai ini kan isinya banyak sungai, tinggal nyedot aja lagi, dia menyemprotkan aja lagi. Nah ini langkah yang kita lakukan ini cukup bagus. Mereka dilibatkan, jadi merasa mereka bertanggung jawab, otomatis isinya alam kita sedikit ada inilah, kurang kebakaran itu terjadi. Nah kemudian yang berikutnya lagi, kami dengan beberapa perusahaan, baik perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, setiap tahun itu ada apel siaga. Menjelang musim kemarau kita laksanakan apel siaga. Kami kontrol persiapan dari perusahaan sampai sejauh mana peralatan yang untuk disiapkan untuk membantu masyarakat. Sama dengan perkebunan sawit juga. Sehingga di saat isinya kita apel bersama itu kelihatan, oh ini kan peralatan dari perusahaan PT Antang Gunung Meratus, ini perusahaan lainnya. Nah, lalu saya berikan arahan. Dimanapun terjadi kebakaran, kita saling men-spot, saling mendukung, supaya alam kita tuh jangan sampai kebakar dan mengeluarkan asap yang menjadi masalah bagi kita semua, atau mungkin di Kabupaten Tapin gitu. Waktu itu respon pertama dari PT AGM begitu melihat kebakaran hutan begitu dahsyatnya, membinasakan habitat bekantan, itu apa saja langkah pertamanya? Langkah pertama yang kami lakukan adalah bagaimana pengelolaan suatu kawasan ekowisata bekantan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Itu kita membuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi daerah kawasan ekowisata bekantan kita buat sekat bakar sekelilingnya. Itu adalah salah satu untuk mitigasi kebakaran. Juga kita membina pemberdayaan masyarakat terkait untuk pemadam kebakarannya. Kita melibatkan masyarakat baik dari internal PT Antang Gunung Meratus sendiri ataupun dari pihak eksternal PT Antang Gunung Meratus. Oke, nah ini kan dari 2016 hingga saat ini berarti kerjasama ini sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun. Ekowisata Bekantan ini. Bagaimana perkembangannya hingga tahun ini, Pak? Yang pertama saya kan begitu masuk pada awal 2016 ke 17 itu membuatkan surat keputusan.
Tulisan Bupati Tapin nomor 188.45/060 /Kum/2014. Tanggal 14 April 2014 itu saya tetapkan kawasan yang di kita Bakantan tinggal di sana, kita ini bikinkan ini kawasan yang bernilai penting bagi konservasi Bakantan di Kabupaten Tapin. Jadi dengan SK itu kan isinya untuk Kalimantan Selatan hanya kita aja yang punya, dan isinya Antang mengacu kepada SK ini. Dengan SK ini kan artinya saya kalau tidak melakukan isinya melanggar ini kan SK Bupati. Nah akhirnya mereka ada mengingatkan mereka lah bahwa isinya betapa pentingnya Bakantan ini harus dijaga. Ya, ini juga sudah memiliki kekuatan hukum begitu hukum, ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Sebagai jaminan mereka lah. Iya. Nah ini kan berarti Bakantan sekarang sudah bisa mendapat habitatnya kembali begitu ya. Sejauh ini ada berapa spesies bekantan yang sudah dilestarikan di ekowisata Bakantan di Lok Muntar ini, Pak? Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Tapin tadi itu memang benar sekali. Karena restorasi habitat bekantan itu adalah faktor krusial dalam konservasi. Jadi alhamdulillah bukan hanya bekantan saja yang ada di tempat kita, itu ada keanekaragaman hayati salah satunya banyak. Jadi mungkin kalau misal kita dari jenis mamalia itu ada monyet ekor panjang itu berjumlah sekitar 20 ekor, ada terus lutung kelabu itu sekitar 12 ekor, dan jenis burung pun sangat banyak, itu sekitar ada 41 jenis burung. Salah satunya adalah bango tontong, kalau secara UCN itu terancam kepunahan, itu ada elang tikus juga ada, dan juga ada beberapa jenis reptil itu seperti biawak. Dan alhamdulillahnya terkait bekantan itu perkembangannya secara ini naik signifikan. Bisa kita lihat di tahun setelah pasca kebakaran itu sekitar 50 ekor ada di kawasan ekowisata Bekantan setelah pasca kebakaran. Tetapi karena restorasi habitatnya rusak, itu dari tahun 2017 sampai 2018 itu nol sama sekali tidak ada bekantan. Nah, setelah mulai ada keberhasilan secara bertahap terkait restorasi habitat, itu 2019 ada mulai muncul itu 2 ekor, 2020 itu sekitar 8 ekor, 2021 itu sekitar 12 ekor, 2022 itu ada 12 ekor, dan 2022 itu sekitar 28 ekor, dan alhamdulillahnya berkat doa kita semua, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Tapin yang selalu mensupport kami dalam kegiatan konservasi kawasan ekowisata Bekantan, itu naik signifikan sekitar 41 ekor bekantan. 41. Ya, jadi dan alhamdulillahnya itu kita bisa melihat dengan adanya kelahiran bekantan. Berarti dengan adanya kelahiran bekantan, berarti restorasi habitat kita, kawasan ekowisata Bekantan itu telah berhasil. Selain restorasi habitat dan juga satwa endemik begitu ya, ini kan kita turut menunjang pariwisata di Tapin sendiri. Berarti ini otomatis akan menarik turis domestik dan juga mancanegara ya. Sejauh ini bagaimana atraksi atau dari ekowisata Bekantan ini bisa menarik turis-turis? Iya itu tadi. Karena itu kan Bakantan ini menarik, Mbak. Ya, jika ada yang ekor panjang, ada bukan salah satu Bakantan yang sifatnya satu jenis saja ya, ada beberapa jenis. Sehingga orang kan senang ke sana. Baik anak-anak sekolah datang ke sana. Nah, kemudian dia sambil belajar. Kemudian isinya dari ada perguruan tinggi juga kan melihat ke sana. Apa benar gak isinya Bakantan di sini kan dikelola oleh PT Antang Gunung Meratus dengan baik. Kemudian kami pemerintah daerah sebagiannya punya kewajiban juga, infrastrukturnya kan isinya harus baik. Biar orang kan nyaman masuk ke sana. Betul. Dan isinya PT Antang Gunung Meratus sudah menyediakan tempat untuk tempat istirahat di sana, orang yang berkunjung ke sana. Kemudian bahkan isinya konsumsinya kadang-kadang dilayani gratis oleh PT Antang Gunung Meratus, ya luar biasa lah. Ya, merasa nyaman lah di sana. Baik, luar biasa sekali bagaimana sebuah ekowisata Bekantan ini bukan hanya bisa merestorasi habitat primata Bekantan, tapi juga bisa berdampak luas kepada masyarakat dan pariwisata ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bapak-bapak seputar ekowisata dan juga potensi pariwisata di Tapin ya. Tapi sesaat lagi saudara tetap di Bincang Kita.
Terima kasih masih menyaksikan Bincang Kita, saudara. Kita masih melanjutkan obrolan mengenai ekowisata Bekantan di Lok Buntar, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, Bapak-bapak, ini kan kita tadi sudah ngobrol sejenak ya, betapa ekowisata Bekantan ini bukan hanya merestorasi habitat primata Bekantan, namun juga membawa dampak luas kepada pariwisata dan juga masyarakat. Nah, tentunya sebuah ekosistem atau pariwisata ini tidak lepas dengan infrastruktur. Nah, bagaimana perkembangan infrastruktur di Tapin, utamanya untuk menunjang pariwisata di ekosistem Lok Buntar ini? Pak Jenny sendiri bisa nggak mengajak saudara Kompas TV, seperti apa sih ekowisata Bekantan Lok Buntar dan apa saja mungkin yang turut dibangun PT AGM di sana? Terkait pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekowisata Bekantan, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapin terkait rencana infrastrukturnya. Jadi untuk saat ini yang sudah terbangun di kawasan ekowisata Bekantan, salah satunya adalah Plaza. Plaza itu adalah pusat titik kumpul kegiatan di ekowisata Bekantan. Yang kedua adalah Nurseri. Nurseri itu adalah salah satu untuk pembibitan restorasi habitat. Yang ketiga adalah Menara Pantau. Menara Pantau itu fungsinya sebagai bisa pengamatan satwa, juga sebagai mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Terus yang ininya adalah Jalan Titian menuju rawa. Itu jadi nanti ke depannya pengunjung itu bisa merasakan jalan di atas rawa. Jadi suasana rawa bisa jalan di situ. Terus yang ini adalah ada kandang rehabilitasi satwa. Jadi mungkin ini salah satu nilai lebih di Kabupaten Tapin, karena Kabupaten Tapin mempunyai kawasan konservasi yang mempunyai untuk rehabilitasi satwa, misalkan satwa konflik dengan masyarakat, karena satwa ini adalah rentan dengan konflik dengan masyarakat. Karena yang kami sampaikan tadi bahwa ada alih fungsi lahan. Terus yang kedua ada juga nanti satwa yang kecelakaan. Jadi kami pemerintah Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus terkait untuk relokasi satwa, kami selalu berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus yang paling terakhir, yang paling penting yang disampaikan Bapak Bupati Tapin tadi, kami membuat sekat bakar mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi area sekeliling kawasan ekowisata Bekantan dikelilingi oleh sekat bakar. Oke, jadi ekowisata Bekantan ini menjadi semacam safe space ya bagi primata Bekantan. Tapi kan Bekantan itu utamanya habitat aslinya di pepohonan, rimbun, hutan. Bagaimana PT AGM dan juga Kabupaten Tapin ini menciptakan kawasan konservasi yang semirip mungkin begitu? Mungkin dari pohon-pohonnya atau habitatnya, bagaimana supaya menyerupai habitat aslinya gitu Pak? Karena faktor restorasi adalah faktor penting dalam konservasi. Jadi karena awalnya adalah konservasi area kawasan ekowisata Bekantan adalah rawa galam, maka kami melakukan restorasinya adalah dengan pohon pionir-pionir rawa galam. Salah satunya bisa kita lihat ada pohon galam, pohon beringin rawa, pohon pulantan, pohon belangiran, dan pohon rambai. Jadi alhamdulillah kami bersama PT Antang Gunung Meratus bersama pemerintah Kabupaten Tapin telah merestorasi itu hampir tutupan lahan 90% tutupan lahan, dan jumlah bibit yang kami tanam itu sekitar 31.600 bibit pohon. Jadi bisa sebagai sumber pakan bagi satwa, sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat bermain mereka. Nah, Pak Jenny melihat potensi yang begitu luar biasa yang tersimpan di ekowisata Bekantan Lok Buntar ini, agenda promosi ke depannya gimana nih Pak, supaya saudara Kompas TV yang menyaksikan langsung nih ke Tapin ya untuk melihat Bekantan di habitat aslinya? Jadi langkah-langkah awal terkait untuk promosi ekowisata Bekantan, terutama bagaimana supaya kita menjaga lingkungan ekowisata Bekantan, langkah awal kami dengan pemerintah kabupaten adalah mensosialisasikan dan mengedukasi terkait kawasan ekowisata Bekantan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita melakukan promosi ekowisata Bekantan, bisa melalui website, karena kami juga dengan pemerintah Kabupaten Tapin mempunyai website terkait ekowisata Bekantan. Jadi media sosialnya lewat YouTube, lewat Instagram. Gitu. Cara-cara kekinian ya. Iyalah, jadi kan saat ini kan kita bisa tahu lah. Jadi orang bisa melihat secara langsung pasti lewat media sosial. Terus yang ini kita membuat event kegiatan di ekowisata Bekantan. Salah satunya adalah lomba fotografi, camping ground, kita buat seperti itu. Baik, Pak Arifin, ini ke depannya apa harapannya terkait ekowisata Bekantan di Lok Buntar dan terkait dengan perkembangan dan investasi di Kabupaten Tapin? Yang pertama dulu saya sampaikan, saya sangat disayangkan Pak Bupati, tinggal waktu sebulan lagi habis ini jabatan sebagai Bupati, tapi saya punya keinginan yang pertama itu bagaimanapun
kalau ini perkembangan objek wisata Bekantan ini kan isinya jalan sempurna, bagus, otomatis kan meningkatkan perekonomian masyarakat juga di sana. Orang nanti kan bisa menjual kuliner di sana, ada minuman, makanan yang sifatnya menjadi ciri khas Kabupaten Tapin. Yang kedua, bahwa artinya saya yang paling sangat terkesan bagi saya, perusahaan kepeduliannya ini sangat tinggi kepada kita. Masa kita kan membiarkan gitu. Jadi kerjasama yang sudah bagus nih harus ditindaklanjuti sampai kapanpun supaya kan alam kita bisa terjaga dengan baik gitu. Oke, dari Pak Jani harapannya supaya sustainable atau berkelanjutan ke depannya gimana Pak? Harapan dari kami sama dengan pemerintah Kabupaten Tapin. Jadi harapan kami adalah ekowisata Bekantan menjadi destinasi wisata di Kalimantan Selatan. Pertama itu terjaganya Bekantan, terselamatkan habitat Bekantan yang mensejahterakan masyarakat dan masyarakat peduli lingkungan. Baik, supaya generasi kedepannya juga bisa menikmati keanekaragaman hayati dan juga pesona alam Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Jeni dan Pak Arifin sudah menyempatkan waktunya di bincang kita. Saudara, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Saya Gira Hapsari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.